Anda kembali lagi menyaksikan CNBC Indonesia Awards 2021 dan kita lanjutkan dialog bersama dengan Ricky Afrianto, Global Marketing Director of Mayora Group. Baik Pak Ricky, tadi kita sudah membahas sedikit terkait dengan tantangan, lalu kemudian juga ada opportunity. Sekarang terkait dengan persaingan. Seperti apa sih persaingan pasar makanan ringan yang ada di negara kita? Di tengah kalau kita lihat ini gempuran banyak sekali ya snack-snack dari luar seperti misalnya dari Korea, dari China, dari Amerika. Nah seperti apa nih persaingannya? Oke, menarik sekali pertanyaannya. Jadi memang di dalam dunia FMCG persaingan itu semakin lama pasti semakin ketat. Dan seperti tadi Mbak Monik ngomong bahwa memang gempuran dari berbagai produk-produk asing pasti masuk. Apalagi tren Korea yang begitu luar biasanya. Nah di kita adalah kuncinya memang gimana menjaga inovasi. Nah ada satu hal yang perlu kita ingat adalah kita perusahaan Indonesia. Dan harusnya kita yang paling paham mengenai cita rasa orang Indonesia. Nah kita ngelihat resep ini yang ada di Mayora semua produknya untuk saat ini masih di preferred atau masih unggul lah dibanding produk-produk yang ada yang tahan terhadap gempuran dari barang-barang dari luar ya. Semoga. Berarti masih menjadi pilihan masyarakat Semoga ya, bisa dikatakan masyarakat. seperti itu. Betul. Oke, nah kalau untuk market share dari produk-produk Mayora di Indonesia saat ini kira-kira ada range-nya mungkin Pak Ricky di kisaran berapa? Oke, untuk ya beberapa kategori seperti biskuit tentunya kita cukup bangga karena kita mengontrol lebih dari 40% market share. Dan tidak hanya itu juga seperti kopi di Filipina juga kita menjadi market leader dengan perolehan market share kita di atas 44% bahkan. Nah ini menurut saya sih cukup baik, bagus ya. Jadi pertama bagi Mayora dan kedua bagi produk-produk Indonesia lainnya. Karena kita membuktikan bahwa kualitas kita sebenarnya itu nggak kalah dengan produk-produk luar negeri. Nah biasanya kan kita suka inferior bahwa produk Indonesia kurang bagus. Nah ini yang harus kita yakinkan bahwa sebenarnya produk kita nggak kalah. Asalkan kita tekun dan serius dan punya komitmen. Karena memang sebenarnya kualitas kita juga pastinya seperti Pak Ricky katakan tadi ini tidak kalah ya dengan produk-produk luar, mau itu dari Korea, dari China, dari Amerika dan juga sebagainya. Oke, next nih Pak Ricky, kita ketahui kan Mayora juga tidak hanya fokus di pasar dalam negeri tapi juga luar negeri ya. Nah seperti apa dan juga kemana saja nih tujuan ekspor dari Mayora dan juga untuk market share-nya sendiri di luar itu kira-kira produk yang mana nih yang paling laris dijual di luar sana? Oke, jadi cukup menarik nih, untuk di Mayora sendiri itu kita saat ini sudah ada lebih dari 100 negara. Negara tujuan terbesar kita pastinya ASEAN, tetangga kita yang paling dekat. Kedua memang China dan India, karena secara populasi mereka sendiri udah hampir 3 triliun mungkin ya, market orangnya itu sendiri. Dan ketiga juga ada market Middle East, dan di situ ada market USA yang berkembang juga, dan kita juga udah mulai masuk ke pasar Eropa sebenarnya untuk beberapa kategori. Nah untuk market share sendiri seperti di China dan di Vietnam misalnya, cookies kita juga cukup mengontrol pasar lah menjadi market leader. Kopi kita diterima dengan baik di Filipina dan menjadi market leader. Tidak hanya di Filipina juga, bahkan di Rusia dan di Lebanon. Performance produk-produk kita juga sangat diterima. Dan bahkan di USA tadi. Jadi kita melihat bahwa produk kita sebenarnya kualitasnya bahkan di negara Amerika pun diterima dengan baik. Jadi selama kita mempunyai komitmen dan inovasinya, kita rasa sih kita masih bisa dan mampu bersaing dengan produk-produk lainnya ya. Oke, termasuk di Korea by the way dan di Jepang. Oh sudah masuk Korea juga ya? Dan Korea dan Jepang. Dan ditambah lagi waktu kita beriklan di drama Korea kan cukup heboh. Tapi karena memang Kopiko itu sudah available di Korea. Jadi di Koreanya sendiri itu mereka cukup ada conversation lah ternyata, oh ada Kopiko. Jadi ternyata memang kita udah jual cukup lama di situ. Oke, ini membanggakan sekali ya Pak Ricky, produk-produk made in Indonesia sudah ada di 100 negara di dunia. Ini sangat membanggakan dan juga pastinya patut diacungi jempol nih untuk Mayora nih Pak Ricky. Oke, selanjutnya Pak Ricky, seperti apa sih gambaran ekspor dari Mayora Group di tengah pandemi ini? Apakah ada terjadi pengurangan karena kita ketahui kan lockdown diberlakukan di mana-mana begitu Pak Ricky? Oke, betul sekali. Jadi pertumbuhan kita sampai dengan Q3 sampai dengan September itu dari year to date dari Januari sampai September untuk ekspor masih bertumbuh sebesar 14% untuk public listed company-nya kita. Nah kita memang akui bahwa tergantung negara karena kalau mereka terjadinya lockdown akan terhambat pastinya. Tapi seiring dengan membaiknya situasi COVID di berbagai negara ada terjadinya open juga marketnya sehingga ekspornya kita juga udah mulai lagi. Tapi seperti disebutkan lain ada selain tantangan dari lockdown itu sendiri adalah memang susahnya mencari kontainer dan mahalnya harga kontainer yang saat ini terjadi. Tapi secara permintaan kita lihat masih sangat baik untuk produk-produk yang Mayora produksi.
Oke, demand-nya ini masih baik begitu Masih ya baik. ke depannya. Oke, next nih Pak Riki, ini ingin saya tanyakan juga secara personal karena Kopiko ini merupakan salah satu permen favorit saya dan juga dikatakan bahwa Terima kasih. permen kopi dari Mayora ini Kopiko merupakan permen kopi nomor 1 yang ada di dunia. Nah, rahasia di baliknya apa sih Pak Riki? Oke, jadi rahasianya di balik itu adalah kopi Indonesianya kita lihat. Jadi mungkin kita pertama adalah kita yang pertama. Jadi the first in mind biasanya itu selalu diingat oleh konsumen. Itu yang pertama. Jadi tidak hanya pertama di Indonesia, bahkan mungkin di dunia coffee candy. Jadi bisa ngopi kapan aja, di mana aja, itu konsep utama yang menurut kita sangat brilian as a konsep. Kedua, dalam hal produk, karena begitu kita sukses pasti banyak yang meniru produknya kan. Nah tapi syukur sampai dengan saat ini kita bisa menjaga kualitas kopi tersebut. Jadi walaupun ini permen, sebenarnya ini memberikan efek yang sangat baik lah dalam hal memberikan functionality manfaat kopi itu. Jadi kita menggunakan ekstrak kopi asli. Nah di situ kata kuncinya lah bagi kita. Jadi pionir pertama, kedua kualitas dalam arti produknya benar-benar memberikan manfaat kopi yang sesungguhnya. Kalau yang lain kan mungkin pakai flavors. Nah di situ kita ngelihat letak kunci suksesnya. Dan yang ketiga adalah karena kita mempunyai integrated plan. Nah dalam hal pengelolaan produksi pun tidak hanya semakin lancar, tapi juga kualitas of the produknya semakin bisa terjaga. Itu kita lihat 3 yang membuat Kopiko diterima dengan baik. Oke, ekstrak kopinya asli dan juga pastinya kopinya 100% ini made in Indonesia begitu ya Indonesia Pak Riki? one of the best kan penghasil kopi ya. Oke, baik. Selanjutnya nih Pak Riki, seperti apa sih Mayora melihat outlook untuk pasar makanan ringan di tahun 2022 nanti? Apakah akan meningkat dari segi demand dan juga outlook industrinya akan semakin baik? Ya, kita berharap bahwa kalau kita tadi ngelihat data penjualan di FMCG ini kan cukup besar di general trade atau pasar tradisional. Nah kita berharap tren COVID ini semakin menurun. Dan ini dibuktikan dengan Q4 yang semakin membaik terus nih Bu. Nah kita berharap varian seperti Omicron itu nggak masuk ke Indonesia atau tidak terjadi gelombang ketiga lagi. Nah kalau COVID itu tidak datang lagi wave-nya, kita yakin bahwa industri makanan dan minuman tahun depan pastinya akan tumbuh. Nah, itu yang kita inginkan. Tapi kita juga mencatat bahwa akan terjadinya peningkatan harga karena komoditas tadi. Tapi satu sisi dengan adanya peningkatan komoditas bagi orang Indonesia yang penghasilannya juga tergantung dari komoditi juga cukup baik dalam hal daya beli. Nah, jadi kita berharap bahwa kalau COVID tidak ada, kedua daya beli kita diimbangi dengan adanya harga komoditas yang baik, mudah-mudahan masih memberikan secerca harapan yang sangat positif ya tahun depan untuk industri makanan dan minuman. Oke, berarti overall ini outlook-nya masih cukup optimistis ya Pak Riki? Harus optimistis Harus ya? optimis. Oke, baik, selanjutnya ini pertanyaan yang mungkin ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar. Target-target apa nih yang akan dicapai oleh Mayora Group di tahun 2022 nanti? Oke, target yang harus dicapai. Pertama kita ingin pertumbuhan kita tetap kalau bisa di atas 10%. Karena dengan adanya pertumbuhan kan kita bisa lebih sustain. Nah kedua kita juga memperkokoh posisi kita tidak hanya di Indonesia tapi di negara yang sudah kita eksis. Mungkin kita tidak akan fokus nambah negara misalnya, tapi 100 negara pun ini sudah cukup banyak. Jadi strategi kita adalah di negara di mana kita sudah berada, gimana kita strengthen our positions, memperkuat market share kita, dan kita melihat tantangan ketiga gimana kita yang paling cepat memahami pola perilaku yang terjadi sehingga kita bisa memberikan insightful communication juga atau memberikan produk-produk yang bertambah kualitas ya sehingga dibanding yang lain kita masih diunggulkan lah, masih disukai oleh konsumen baik di Indonesia maupun di pasar luar seperti itu. Oke, berarti target-targetnya sudah ada, tapi kalau untuk strategi untuk mencapai target-target optimistis nanti ya di tahun 2022, ini apa saja strategi yang digunakan Pak Riki? Oke, strategi pertama memang mau nggak mau adalah kita membutuhkan efektivitas paling penting karena dengan adanya peningkatan cost, peningkatan harga beriklan itu pastinya akan menjadi tantangan tersendiri. Nah, di sini gimana kita harus memilih investasinya mau kemana, brandnya mau kemana, negara mana yang mau harus disupport. Nah itu harus kita pilih-pilih. Jadi pertama adalah pemilihan market, fokus dan priority. Kedua adalah kita mempelajari perilaku konsumen karena dengan satu-satunya cara itu kita bisa memberikan inovasi yang mempunyai makna. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah walaupun terjadinya krisis itu dari segi kita sebagai pemilik brand,
gimana tidak lupa membangun brand. Karena membangun sales itu sangat gampang. Tapi membangun brand itu susah. Kalau membangun sales maksudnya adalah penjualannya tinggi bulan ini belum tentu bulan depan susah. Tapi kalau membangun brand seperti gimana kita mendekatkan brand kita kepada konsumen sehingga equity dan loyalitas konsumennya terbentuk. Jadi 3 hal ini menjadi prioritas kita sebagai strategi ke depannya. Membangun sustainable business seperti itu ya Pak Riki. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir mungkin seperti apa mungkin harapan dari Mayora Group untuk dari sisi target kinerja dan juga pastinya ekspansi, let's say in the next 5 or 10 years. Next 5 to 10 years kita berharap adalah market di Indonesia selalu tetap tumbuh, double digit pastinya kita berharap, dan pasar kita untuk di luar negeri juga terus tumbuh. Mungkin kita akan fokus ke 100 negara, tapi yang paling penting bagi kita gimana kita semakin dekat brand kita kepada konsumen di negara yang kita masuki. Karena dengan itulah satu-satunya cara kita mempunyai sustainability ya. Jadi orang akan benar-benar memilih brand kita over the others. Nah itu yang harus kita bangun. Oke, baik. Ini menarik sekali, banyak sekali insight-insight dan juga pastinya harapan tadi yang diberikan ya oleh Pak Riki. Terima kasih sekali atas waktunya bersama dengan kami, Riki Afrianto, Global Marketing Director of Mayora Group. Salam sehat, salam sukses selalunya Pak Riki. Salam sukses juga Bu Monik. Dan Anda tetaplah bersama dengan kami karena usai jeda kami akan berdialog langsung bersama dengan Dr. Ben Wijaya, Presiden Direktur dari Mandaya Hospital Group terkait dengan industri kesehatan yang ada di tanah air. Tetaplah bersama dengan kami. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.